warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Pak Budi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran ke bab 9. Dalam hal ini, di dalam bab 9 akan membahas tentang Asmaul Husna. Yaitu yang pertama adalah Al-Alim dan yang kedua adalah As-Sami. Anak-anak sekalian, makna ataupun arti Asmaul Husna telah kita ketahui. Pada semester 1 telah kita bahas Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat ataupun tanda-tanda kebesarannya. Di antaranya adalah salah satunya kalimat Allah dan Asmaul Husna itu sendiri. Coba anak-anak lihat telapak tangan anak-anak sekalian. Nah, di sini salah satu tanda ataupun isyaratnya terdapat kalimat Allah dan Asmaul Husna. Silakan dilihat. Nah, ini di telapak tangan. Nah, ini jari-jari itu terdiri dari 5 jari ini. Ada kalimat Allah. Ini ibaratkan alif, kemudian lam, dan ini adalah ha. Jadi Allah. Nah, demikian juga kalau yang sebelah kanan berarti membacanya dari sini. Allah. Nah, kemudian Asmaul Husnanya yaitu terletak pada telapak tangan kita. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini telapak tangan kita. Di sini ada ruas jari. Nih, tangan kiri itu ada ruas jari yang seperti ini. Ini sebagai angka Arab 81. Sementara tangan kanan di sini ada tulisan angka Arab 18. Nah, jadi kalau kita jumlahkan antara 18 dan 81, jumlahnya berapa? Betul, 99. Nah, itulah salah satu isyarat adanya Asmaul Husna terdapat di telapak tangan kita. Anak-anak sekalian, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. Pengetahuan Allah sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah mengetahui segala yang nampak oleh mata ataupun yang tersembunyi. Nah, tidak ada yang luput dari pengetahuan dan pandangan Allah. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala isi hati. Nah, itulah pengetahuan Allah sangat tidak terbatas. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Fatir ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Innallaha alimul ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bizatis sudur. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah mengetahui yang gaib ataupun yang tersembunyi, baik yang ada di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari Asmaul Husna ini, anak-anak bisa meneladani dari sifat Asmaul Husna ini. Di antaranya, yang pertama, karena kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui, maka kita akan sangat berhati-hati ketika kita akan bertindak ataupun akan berucap. Tindakan kita akan diketahui walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Ucapan kita yang baik atau yang tidak baik akan diketahui walaupun hanya berbisik-bisik saja, bahkan yang ada di dalam hati. Oleh karenanya harus berhati-hati. Kemudian yang kedua, anak-anak harus menyukai ilmu pengetahuan. Anak-anak menyukai banyak hal yang ada di sekitar kita. Anak-anak harus rajin belajar. Jangan malas belajar. Belajar, belajar, dan terus belajar. Anak-anak harus selalu bersemangat. Walaupun keadaan yang sekarang ini memang ada kendala, tetapi tetap harus semangat. Anak-anak harus senantiasa bertanya tentang banyak hal, dan apalagi sampai bisa menelitinya. Anak-anakku sekalian, sifat Asmaul Husna yang kedua adalah As-Sami', yang artinya Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Allah mendengar pujian orang yang memujinya. Lalu Allah memberikan pahala kepadanya. Allah mendengar setiap permohonan ataupun doa dari setiap hambanya. Kemudian Allah mengabulkannya. Allah juga mendengar segala ucapan kita, baik secara lisan, bisikan, bahkan yang ada di dalam hati kita. Allah juga mendengar makhluk yang lainnya, seperti hewan, tumbuhan, bahkan makhluk yang lainnya, seperti jin, malaikat, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat yang lain, yaitu di dalam surat Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari Asmaul Husna As-Sami' ini,
kita bisa meneladani dari sifat Asmaul Husna tersebut. Di antaranya yang pertama, kita harus membiasakan berkata-kata yang baik kepada siapapun. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga, kita tidak pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Dan senantiasa memohon ataupun berdoa kepadanya. Kemudian yang keempat, oleh karenanya kita pun tidak boleh tuli. Tidak boleh tuli terhadap orang yang berada di sekitar kita. Ya, apalagi yang membutuhkan bantuan kita ataupun pertolongan kita. Ya, seperti fakir miskin, anak-anak yatim, ataupun yang lainnya yang membutuhkan pertolongan kita. Anak-anakku sekalian, itulah materi pembelajaran kita kali ini, yaitu Al-Alim dan As-Sami. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan dapat meneladani dari sifat tersebut. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.